saka usik ing rasa ati bisa menehake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang selalu setia berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku menjalankan semua ajaran-ajaran luhur, selalu berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku, mengamalkan semua ilmu hak, ilmu hikmah, ilmu hakikat, serta selalu berbagi kawruh dan pangerten serta pengalaman laku, mengamalkan ponco laku ngaurip ihsan, ponco laku ngaurip kunci ngaurip mubarok, dan juga kawruh pangerten menjalankan wahyu ponco gaib, wahyu eko buwono, serta ajaran kasampurnan urip inggih menika ajaran kumpul nunggal suci utawi kunci. Semoga perjumpaan kita di pagi ini yang sudah menginjak bahasan episode yang ke 006 di tahun 2022 ini, semoga kita masih tetap bisa noto niat jembarkan hati kita dan ngaluskan rasa jati kita dalam mengarungi tahun yang masih baru 2022 ini dengan tetap berteguh kepada ajaran laku kasampurnan urip, yaitu ajaran yang selalu anyirnakake tumindak ingkang luput, ajaran yang selalu menggayuh kawicaksanan, yaitu kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki dan menjangkau pinaringan panguasan yang artinya kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih sayang, welas asih kepada apapun, siapapun, dan kapanpun. Para sutresna ingkang minulya, bahasan kita di episode 006 ini di tahun 2022 ini kukuh khusus memilihkan tema yaitu menyelami samudra kedalaman keagungan unen kunci. Semoga tema yang akan kita bagikan bersama ini nanti tetap masih dapat memberikan manfaat migunolan mahanane kepada tumoto jalan hidup kita mengarungi kehidupan dunia yang fana ini, kehidupan yang serba bergelapan, sesuatu yang bersifat fana ini, sehingga kita tetap bisa berpegang teguh untuk selalu berupaya anyirnakake tumindak ingkang luput, selalu bisa menjangkau kawicaksanan, yaitu kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki, dan selalu kita bisa menjalankan penguasaan yang maksudnya kita bisa menjadi pelaku kasih dan sayang, welas dan asih kepada apapun, kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Para sutresna ingkang minulya, seperti biasanya untuk mengawali bahasan, kita selalu mengajak kepada
saudara-saudara penghayat laku kasampunan urip yang beragama Islam, untuk memulai apapun yang akan kita lakukan selalu meresapkan Fadilatul Fatihah bersamaan. Kemudian khusus untuk bagi penghayat laku kasampunan urip, penghayat laku kumpul nunggal suci, untuk mengawali apapun kita harus selalu meresapkan kunci terlebih dahulu, supaya apa? Kita bisa melenggahkan semua dulur papat kita, nafsu papat kita, supaya bisa lerem. Yang bisa menjadi daya adalah kawicaksanaan kita, yaitu kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki, dan panguasan kita yang akan bisa mengelola hidup kita. Panguasan inggih metu artosipun kemampuan kita sebagai pelaksana kasih dan sayang, pelaksana welas dan asih pada apapun, siapapun, dan kapanpun, serta dimanapun. Para sutrisna ingkang minulya, tema kita saat ini yang akan kita bahas yaitu menyelami samudra kedalaman keagungan unen kunci. Semoga kita tetap bisa memulai awal hingga akhir ini dengan tansah noto niat kita, jembarkan penggalih utawi manah atau hati kita, dan ngaluskan rasa jati kita. Maka dari itu monggo kita resapkan dulu bagi penghayat yang beragama Islam untuk meresapkan Fatihah bersama-sama dulu. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kemudian bagi khusus untuk penghayat laku kasampurnaan urip, laku kumpul nunggal suci, mari bersama-sama meresapkan kunci, supaya apa? Daya kemahanannya kunci bisa numoto daya kita dalam membahas tema khusus episode 006 ini dengan tetap menghasilkan kemanfaatan miguno dan mahananinya. Mari kita resapkan bersama-sama. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Para sutrisna ingkang minulya, sekeluarga wonten pundi kemawon tlatah panjenengan dimanapun Anda berada, terima kasih untuk bersama-sama meresapkan yang pertama Fadilatul Fatihah bagi penghayat yang beragama Islam, dan yang kedua meresapkan kunci bersama-sama khusus bagi para kadang para putra Rama penghayat laku kasampurnaan urip inggih menika laku kumpul nunggal suci, laku wahyu kawanca gaib, laku wahyu eka buwana. Semoga peresapan bersama-sama baik Fatihah maupun kunci tadi bisa menjadi sebab tumurunnya daya kuncara suci kepada kita semua, sehingga pembahasan apapun yang kita temahi, kita selalu dinuntun untuk selalu menyirnakan tumindak yang luput dan selalu berpegangan pada kawicaksanaan, yaitu kemampuan menjangkau kebenaran yang hakiki, dan selalu berpedoman pada penguasaan, yaitu kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang, pelaksana kewelasan dan keasian kepada apapun, siapapun, dimanapun dan kapanpun. Para sutrisna ingkang minulya, menyelami samudra kedalaman keagungan unen kunci itu sifatnya pribadi. Kenapa demikian? Rama nate dawuh, anane laku iku ateges tetembungan laku kuwi kang mungguh lan lenggah mung mulung.
Artinya lelaku itu tanpa bisa kita sangka-sangka. Bisanya kalau kita benar-benar mencari, lungguhnya adalah mulung. Mulung itu artinya apa? Kawelasanipun Gusti. Dalam bahasa Islamnya namung nyunggek ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Wis sak kersaning Allah paringi dumateng kita. Itu namanya mulung. Pramila, maka dari itu aturipun Rama, kabeh aja mung diterima prengkel ngendikanipun Rama. Kudu digoleki, kudu ditemokno. Putra Rama kabeh kudu bisa nemokake dhewe, maka laku sabar, nrimo, ikhlas kanthi ngalah kuwi ya iku laku sing bisa tumuju marang tentrem. Lan laku tentrem iku sing bisa nemokake sembarang kahanan, termasuk ingkang badhe yang akan kita bahas itu nyelami samudra kedalaman keagungane Unen Kunci. Kenapa kita harus menyelami samudra kedalaman keagungannya Unen Kunci? Kita sering berkata kulo, kita juga sering berkata Gusti, dan kita juga sering berkata wicaksono, kita juga sering berkata panguwasa. Tapi kita tidak pernah menyelami kedalaman maknahipun tetembungan kalawau secara hakikinya. Pramila, untuk edisi episode 006 ini mohon izinkan kenankan kuku untuk berbagi. Ini pribadi. Kenapa kuku mengatakan pribadi? Artinya ini bisa siapa saja, tidak harus percaya, bahkan tidak harus meyakini, bahkan tidak harus dijalankan kalau memang tidak berkenan. Tetapi sesungguhnya seperti aturipun Rama, ananing laku iku ateges tetembungan laku kang mungguh lan lenggahe ana ing mulung. Nah, mulung kuwi anane ing rasa. Dadi putra Rama kabeh kudu bisa nemokake dhewe, ateges kudu goleki, gelem goleki, telaten goleki kelawan lelatih laku sabar, nrimo, ikhlas kanthi ngalah. Maka laku kaya ngono kuwi bisa nuju tentrem, lan ketentreman iku sing bisa nemokake mulung, bisa nemokake kedalamane samudra keagungane Unen Kunci, supados jejeg lenggah wonten ing rasa pribadinira. Para sutresna ingkang minulya, dados senaosa meskipun menika ingkang badhe kita bahas menika ateges mun mulung rasanipun pribadinipun para kadang para putra Rama utawi para penghayat laku kasampunan urip, nanging lakune dhewe menika saged nyelami kedalamanipun Unen Kunci menika ateges kita sampun saged boten damel didadosaken ageman kemawon busana laku kemawon, ateges sudah benar-benar menjajaki kedalaman keagunganipun Unen Kunci kalau wau, sehingga kunci mangke panjenengan saged paham secara otomatis kunci kuku dudu unen-unene, nanging apa sing nggarani unen. Lah apa sing nggarani unen menyang panjenengan boten paham maksud kedalaman keagunganipun Unen kalau wau, inggih tentu barang mesti tangelamun. Tentu saja kalau kita tidak memahami kedalaman keagungan Unen Kunci, maka mustahil kita bisa menjangkau hakikinya kunci utawi tentremipun kunci panggonane wonten mendi. Kene bendina ngucap, kene bendina ngrasapaken, kene bendina matrap, tapi kesejatiane kene masih durung dunu. Senaosa babagan kedalaman keagunganipun Unen Kunci menika sifatipun pribadi, ateges lakunipun sabar, nrimo, ikhlas kanthi ngalah kala wau, teges laku pribadi ugi akan menghasilkan kedalaman keagungan Unen Kunci secara pribadi. Nah, kenging apa kuku menika badhe berbagi menika lah minimal putra menika kudu saged ngukupi kabeh kahanan didadekno wigatine wasisa. Artinya bisa menjadi memperluas, memperwicaksana
langkah tumindak lan tumindak agung supados bisa nempuh jadi panguwasan. Panguwasan menika atosipun punya daya kemampuan nindakake sebagai pelaku kasih sayang, sebagai pelaku welas asih kepada apapun, siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Maka dari itu para sutresno, memahami kedalaman keagungan unen kunci ini sama seperti kalau kita nemokake mulunging rasa jatinipun piyambak babagan kehananan kedalamanipun keagunganipun unen wahyu panca gaib. Lan ingkang badhe kita bahas menika khusus kedalamanipun wahyu panca gaib, wahyu ingkang angka setunggal inggih menika wahyu kunci. Dados kedalaman keagunganipun unen kunci menika menawi sampun dipun pahami, sampun diwasisi, bisa menjadi kawasesan mulung ing rasa piyambak para putra Rama Patra kadang. Sehingga sedaya unen wahyu panca gaib menika panjenengan boten memahami sebagai koyok-koyok mantra simsalabim, nanging wigatosipun wasesanipun rasa jati kedalaman keagungane unen sampun dunung ing salebete rasa jati panjenengan sedaya, baik itu unen kunci, unen asma, unen paweling, unen mijil, unen singkir, sedasa saged mancing dumateng mulunging rasa jati panjenengan sedaya. Para sutresna ingkang menawa, kukuh nyuwun gunge pangaksami bilih kukuh yang akan sampaikan ini adalah sifatnya pribadi. Artinya mahardika kagem sinten kemawon, jangan harus dipercaya dan apalagi jangan dianggap mesti. Memahami kedalaman keagunganipun unen wahyu panca gaib, khususipun wahyu ingkang angka setunggal inggih menika wahyu kunci menika ingkang kukuh aturaken menika mangke nanti bisa panjenengan abaikan dikala panjenengan tidak berkenan, dikala panjenengan tidak sependapat, atau dikala panjenengan menganggap ini gak nok manfaate. Tetapi kalau panjenengan ketika disampaikan panjenengan terbuka nalar rasa jatinipun, panjenengan langsung oh iki iso menjadi kawasesan pengawas panjenengan untuk lebih memperdalam, untuk bisa memberikan ketotalitasan laku dalam resapan wahyu panca gaib. Pramila panjenengan inggih mardika kemawon, monggo kersa panjenengan damel sebagai perluas cakrawala panjenengan ataupun apapun istilahnya sumonggo, atau kalau memang sudah tidak berkenan anggap saja panjenengan tidak pernah mendengarkan apa yang kukuh sampaikan ini. Dan kalau ada yang kurang berkenan, kurang dan lebihnya, kukuh sebelumnya ngaturaken agunging samudra pangaksami. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, tentu itu berasal murni dari pribadi kukuh yang naif dan hina ini. Kalau ada yang manfaat dan mahanani apa yang kukuh sampaikan ini, itu semata-mata semua dari pangestunipun Rama ingkang tulisan huruf ageng sedaya. Pramila monggo kita wiwiti kelawan nata niat kita, jembarkan penggali kita, hati kita jembarkan, lapangkan dan haluskan rasa jati kita sehingga kita bisa berpikir positive thinking dalam nemahi kahanan apapun, termasuk dalam bahasan ing episode 006 ini. Para sutrisno ingkang minulya, setelah kita mengetahui unennya serta sudah hafal di luar kepala unen semua wahyu panca gaib, wahyu panca gaib 1 maupun wahyu panca gaib hingga 5 kita hafal di luar kepala, maka dari itu kita harus bisa melanjutkan, menemukan, dan untuk bisa menjawab minimal 3 pertanyaan ini. Yang satu, pertanyaan pertama, apa sih kedalaman keagungan unen kunci sehingga unen kunci itu kalau diresapkan bisa sedemikian agungnya? Yang kedua,
Kenapa sih unen kunci ini, wahyu ponco gaib khususnya wahyu gaib angka setunggal ini kok sampai sedemikian mahananinya kalau diresapkan? Dan yang ketiga, bagaimana kedalaman keagungan unen kunci ini sehingga bisa mahanani sedemikian menenteramkan hati, jiwa, dan rasa jati kita. Nah, itu adalah fakta yang harus kita jawab. Jangan sampai kita hanya bisanya ayo dibuktikan supaya gak tembung jari, tetapi kita tidak mampu untuk menjawab segala kahanan yang terpampang di hadapan kita. Contoh yang terkecil adalah kedalaman keagungan unen kunci sendiri itu apa sih yang bisa untuk menjawab 3 pertanyaan itu tadi. Para sutresna ingkang minulya, Koko tetap mengaturkan gunge pangaksami apabila apa yang Koko sampaikan ini kurang berkenan, dan kalau ini berkenan, Koko juga sampaikan bahwa itu semata-mata saking pangestunipun Rama tulisan huruf ageng sedaya. Pramila monggo kita wiwiti kemawon. Unen kunci menika kita sedaya sampun apal di luar kepala, dan bahkan 1 hari minimal sudah 2 kali kita patrapkan, resapkan, minimal jam 6:05 sore atau setelah maghrib. Kemudian yang kedua adalah jam 12:05 malam atau waktu mau masuknya titi yoni. Adapun unen untuk wahyu ponco gaib, wahyu angka setunggal, inggih menika Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Demikian tadi unen lengkap kunci atau wahyu gaib angka setunggal. Sedaya boten asing terhadap unen menika, nanging yang asing selama ini kita tidak sadar bahwa unen kunci ini kita posisikan sebagai mantra gaib, mantra simsalabim, tanpa kita tergerak untuk memahami kedalaman keagungan unen tersebut. Karena apa? Karena kita memahaminya semua ngendikanipun Rama itu secara letterlek atau secara saklek, tapi kita tidak bisa menyelami apa yang diaturkan Rama. Golekana, temokno supaya kita saged nemokaken mulunging rasa jati. Itu estune laku yang harus kita gayuh. Dalam bahasa umumnya kita bisa menghayati, menghamalkan, dan memahami keagungannya. Kenapa harus memahami keagungan? Kita menjalankan jangan sampai guyub-gerubyuk, tetapi kita harus punya patokan prinsip. Kenapa kita sampai harus menghayati dan menjalankan secara teliti, secara yakin? Nah, tentunya jawabannya kita harus memahami kedalaman keagungannya. Kunci ini dalam samudra hakikinya di mana? Para sutresna ingkang minulya, monggo kita wiwiti kemawon. Untuk kalimat yang pertama, Gusti ingkang Maha Suci. Kalimat yang pertama dalam unen kunci itu yang selalu kita resapkan pertama kali adalah Gusti ingkang Maha Suci. Apa itu kedalaman keagungan unen Gusti ingkang Maha Suci? Monggo para sutresna kita mulai menyelami kedalamannya. Meskipun ini sifatnya pribadi, artinya tidak bisa diseragamkan. Semua para kadang, para putra lomo, lakunya hasilnya akan tidak sama. Begitupun untuk mendalami
menyelami kedalaman keagungan unen kunci ini. Siapapun akan merasakan rasa yang berbeda, tergantung dari apa kodrat dan irodrat yang bersangkutan. Monggo kita langsung kembali ke laptop. Gusti ingkang Maha Suci, Gusti menika ateges bagusing ati, kasih sayang utawi love. Jadi Gusti ini kedalamannya kalau kita selami keagungannya adalah tersirat bagusing ati, kasih sayang dan love. Kemudian ingkang, tembung ingkang menika ateges keadaan utawi situasi dan kondisi. Dados kalau panjenengan ngungelaken ingkang, coba panjenengan tanya rasa hati panjenengan, maka akan di sana tersirat bahwa ingkang menika maksudipun keadaan utawi situasi dan kondisi. Moho, nah menika ateges menyatunya, manunggalnya dengan. Moho menika ateges menyatunya atau manunggalnya dengan. Kemudian suci, suci menika ateges ikhlas, bebas utawi dereng kemomoran. Dados suci menika mengandung makna kedalaman keagunganipun unen ingkang artosipun ikhlas, bebas, ora kemomoran, belum kemomoran, tidak kemomoran. Jadi kalau kita padukan unen tersebut, Gusti ingkang Maha Suci menika mengandung pengertian bahwa menawi kita bisa njaga bagusing ati, maka kita dapat juga menjaga keadaan yang ikhlas dan bebas, yaitu kesucian kita yang disebut dengan kasih sayang utawi love, adalah keadaan sikap kita yang tidak bersih itu supaya bisa nyingkir. Tumindak luput bisa sumingkir. Jadi pengertian Gusti ingkang Maha Suci menjadi pengertian yang bagusnya hati kita dalam menjaga kasih dan sayang kepada siapapun, apapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga kita bisa menjangkau keadaan yang ikhlas, utawi bebas, utawi seci, utawi ora kemomoran, yang kita sebut sebagai kasih sayang atau love. Inggih menika yaitu keadaan sikap yang tidak pernah mengharapkan sesuatu, dan tidak pula kita pandang bulu terhadap apapun, siapapun, tidak pilih-pilih, juga tidak pandang makhluk itu latar belakangnya apa, siapapun dia, kita akan bisa memperlakukan secara kesucian jiwa kita, tidak kemomoran, tidak ingin melakukan suatu tindakan yang luput. Sehingga kasih sayang itu adalah syaratnya kita harus punya bagus hati. Kemudian kalimat yang kedua, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Kula menika menyai panjenengan ngungel tembung kula, maka dalam pengertian menyelami kedalaman keagungan unen kunci, kula menika maksudipun keadaan perilaku, kahanan perilaku. Jadi coba panjenengan tes dalam rasa jati panjenengan ungelkan kula dengan perasaan panjenengan, dengan rasa panjenengan, apa yang tertemu di sana hakikatnya, maka akan kesadaran kita menyampaikan bahwa kula itu maksudnya keadaan perilaku. Lajeng tembung nyuwun, lalu kata nyuwun itu mengandung pemahaman makna mutlak membutuhkan,
Jadi kalau kita menggunakan tembung nyuwun berarti kita mutlak membutuhkan. Coba panjenengan tes dalam rasa jati panjenengan ungelkan nyuwun dengan bahasa rasa dalam rasa panjenengan. Maka nanti yang ditemukan di sana adalah mutlak membutuhkan. Lajeng pangapura, kata pangapura kalau kita ucapkan dalam rasa, maka untuk menyelami kedalaman keagungan unennya pangapura itu, maka akan ditemukan di sana dalam rasa kita adalah keadaan yang bisa mendatangkan rasa bebas. Dan jadi pangapura itu adalah keadaan yang bisa mendatangkan rasa bebas atau rasa suci. Bebas, ikhlas, atau ora kemomoran itu adalah suci. Jadi kita kalau mengungalkan tembung utawi kata pangapura, dalam rasa kita akan di sana terkoneksi pemahaman keadaan yang bisa mendatangkan rasa bebas utawi rasa suci. Kemudian kata yang berikutnya dumateng, tembung yang berikutnya dumateng. Kalau kita unggulkan dumateng dengan rasa kita, maka di sana akan kita temukan maknanya inggih menika benar-benar manunggal tata. Dumateng menika pemahaman rasa pun benar-benar manunggal tata. Tata menika tatanan, bisa tatanan secara khusus inggih menika tatanan rasa utawi gulung kita. Kalau tatanan duniawiah, tatanan baik itu pemerintahan, adat istiadat dan kebiasaan itu namanya tata gelar. Dan kata berikutnya Gusti, sami kalian Gusti ingkang Maha Suci kala wau. Gusti menika pemaknahan rasanipun bagusing ati, kasih sayang utawi love. Kata berikutnya inggih menika ingkang, atau kata berikutnya adalah ingkang, tembung berikutnya adalah ingkang. Kalau ingkang kita ungelkan dalam rasa, maka di situ akan terkoneksi otomatis, kita akan ditemukan dengan pemahaman keadaan atau situasi dan kondisi. Ingkang lah panjenengan penggali wonten rasa panjenengan nanti akan terkoneksi dengan makna keadaan atau situasi dan kondisi. Moho, tembung moho utawi kata moho berikutnya inggih menika kalau diunggulkan dalam rasa, maka disitulah akan hadir kita temukan pemaknahan inggih menika menyatu manunggal dengan. Sami kalian Gusti ingkang Maha Suci, mohonipun inggih sami menyatu manunggal dengan. Dan suci sama seperti Gusti ingkang Maha Suci, sucinya sama, yaitu ikhlas, bebas, ora kemomoran atau tidak kecampuran. Dados menawi diringkes pengertian kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, pemaknahanipun inggih menika ateges keadaan utawi perilaku kita mutlak membutuhkan situasi yang bebas utawi situasi ingkang suci agar berorientasi utawi bertujuan kepada rasa dan kebenaran yang hakiki, yaitu manunggal dengan tata, baik tata gulung atau tata gelar. Tata gulung itu yang tatanya rasa utawi tataan yang hakiki dari Tuhan. Kalau tata gelar adalah tata duniawiah, inggih menika tatanan negara, tatanan adat, tatanan masyarakat, atau peraturan undang-undang juga bisa itu. Dados kalau diunggulkan lengkap kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, kuko wangsuli kutwa ulang lagi, adalah bermakna keadaan perilaku kita yang mutlak membutuhkan situasi kondisi yang bebas atau suci agar bisa berorientasi bertujuan kepada rasa dan kebenaran yang hakiki manunggal dengan tata. Itu manunggal kelawan tata kasih sayang yang ikhlas dan bebas utawi suci tersebut.
Para sutresna kang minulya, monggo kita lanjutkan. Sirolah, datolah, sipatolah. Nah, kalimat inti dalam unen kunci rahasianya terletak di sini. Disinilah ada semacam kompleksitas antara awal, laku, dan akhir atau hasil. Kata sirolah, tembung sirolah, menika kalau diungelkan dalam rosok, maka kita akan terkoneksi menemukan makna kedalaman keagungan unenipun, inggih menika bermakna niat utawi kehendak rasa. Dados sirolah ini adalah niat kehendaknya rasa, bukan niatnya blegernyat toto gelar. Jadi bukan dari luar, tapi rasa di dalam. Utawi nopo kesucian rasa kita ya. Kemudian tembung utawi kata datolah, sirolah itu berasal dari sir olah. Olah itu gerak utawi obah. Dat olah juga berasal dari dat sama olah. Olah yang berarti gerakan. Dan kalau dat olah ini kita ungelkan dalam rasa kita, maka kita akan terkoneksi dengan makna. Kita temukan maknanya rasanya di sana adalah maksudipun gerakan menyatu. Dados kalau dat olah, sir olah tadi adalah niat kehendaknya rasa, niatnya tapi dari kehendak rasa. Kalau dat olah, gerakan menyatu. Kemudian tembung utawi kata sipatolah adalah gerakan mewujudkan niat atau kehendak rasa yang tadi. Jadi kalau sipatolah, gerakannya ini sudah gerakan yang sudah komprehensif, awal sampai akhir, dari awal sampai berhasilnya itu gimana? Yaitu gerakan mewujudkan niat atau kehendak rasa. Atau dalam bahasa simpelnya mewujudkannya ini adalah sipatolah. Nah, terus kalau pengertiannya itu secara rasa dipadukan sirolah, datolah, sipatolah, maka pengertiannya adalah niat atau kehendak rasa yang timbul untuk dilanjutkan dengan gerakan menyatukan dengan sesuatu yang diinginkan dan diakhiri dengan usaha yang sungguh-sungguh hakiki mewujudkan kehendaknya rasa tersebut. Bisa dipahami ya ini ya. Kalau belum penjenengan setelah berulang-ulang, kemudian cara ngetesnya untuk pembuktiannya penjenengan ungelkan di rasa, berhening sejenak. Di sanalah nanti akan penjenengan langsung terkoneksi menemukan kesejatiannya maksudipun. Meskipun ini sifatnya pribadi, tidak harus seragam. Semua rasa dalam diri manusia itu sama asalnya dari satu, tetapi setelah dunung dalam rasanya masing-masing pribadi akan sesuai dengan kodrat iradat manusia itu sendiri secara pribadi. Mari kita lanjutkan kembali ke laptop. Kalimat kula sejatine satria utawi kula sejatine wanita itu kira-kira kalau diunggulkan dalam rasa yang terkoneksi kedalaman keagungan unenipun dos pundi secara rasa. Bagaimana konteks keagungan dan kedalamannya secara rasa? Mari kita kupas. Kula sami kalian ingkang wonten nginggil kala wau, kula menika makna rasaipun inggih menika keadaan perilaku. Sejatine menawi diungalkan secara rasa, maka akan ditemukan pemahaman, pemaknahan inggih menika kehakikian utawi yang sebenarnya utawi estuning estu. Lajeng kata utawi tembung satria menika akan kita menemukan pemahaman secara rasa inggih menika bersatunya antara tiga kompleksitas jati diri manungsa. Apa itu? Tegak, mantap, dan tekun. Kalau kita ingin jadi satria, maka kompleksitas tiga unsur ini harus terpenuhi. Tegak itu bisa dimaknai tegas. Mantap itu artinya yakin.
Dan ketiga, tekun. Tekun itu mau menjalani prosesnya secara benar. Jadi satrio ini bersatunya antara tiga kompleksitas yang harus dipenuhi untuk menjadi satrio, inggih menika tegak utawi tegas, mantap dan tekun. Dan tidak boleh terpisahkan. Gak boleh tegak tok tapi nggak mantap dan nggak tekun. Nggak boleh tegak tok mantap tapi tidak tekun. Itu juga tidak boleh. Tidak, namanya tidak lengkap, tidak sempurna. Kemudian wanita, tembung wanita utawi kata wanita menika pemahaman rasaipun, maknahipun wadah inspirasi. Dados wanita itu inspirasi. Beda dengan satrio kan laki-laki ya. Wanita itu inspirasi, wadah inspirasi yang bisa menghasilkan gairah adanya toto. Dados kalau kita ngungkelkan secara rasa wanita itu, maka yang akan masuk yang kita temukan pemahaman rasa pemaknaanipun inggih menika wadah inspirasi yang bisa menghasilkan gairah adanya toto. Gairah itu apa? Semacam keinginan marwah adanya toto. Toto itu tantanan, ya tatanan jero dan tantanan jobo, gelah dan gulung. Jadi kalau dijadikan satu kula sejatine satria atau kula sejatine wanita, maka pemahaman rasanipun akan berbunyi seperti ini. Perilaku yang benar-benar ditentukan oleh tiga unsur tadi. Unsur tegak utawi tegas, mantap dan tekun bagi yang laki-laki. Dan untuk menjangkau keadaan toto gulung maupun toto gelar. Jadi kalau kula sejatine satria atau kula sejatine wanita, pemahaman secara rasanya adalah perilaku yang benar-benar ditentukan oleh tiga unsur kompleksitas tadi, tegak utawi tegas, mantap utawi yakin, dan tekun. Dan tiga kompleksitas itu tidak boleh terpisahkan. Supaya apa? Menimbulkan inspirasi bagi yang wanita yang intuitif tentang tegak, mantap, dan tekun tersebut. Supaya bisa jangkau adanya toto. Gairah adanya toto gelar maupun toto, apalagi toto gulung. Para sutresna ingkang menulya, monggo kita lanjutkan kalimat berikutnya utawi unggalan yang berikutnya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya utawi wanita sejati. Nah, ketika kalimat ini utawi tetembung kalimat ini diunggelkan dalam rasa, maka kesejatian kita, rasa kita akan menemukan pemahaman maknaipun kados mekaten. Tembung nyuwun, kata nyuwun ateges pemaknaan rasa adalah mutlak membutuhkan. Nyuwun itu mutlak membutuhkan. Dipun ingat, nyuwun menika mutlak membutuhkan. Coba kalau nggak percaya, aku nyuwun Pak Orek lho, kan berarti panjenengan mutlak membutuhkan. Ya Allah, ya Tuhan, ya Gusti, saya nyuwun, kula nyuwun, berarti panjenengan membutuhkan, mutlak membutuhkan, butuh itu. Wicaksana kalau diungkapkan dalam rasa, kita akan menemukan pemahaman rasa ingkang artegesipun atosipun kemampuan menjangkau kebenaran yang hakiki. Kuku sampun berulang-ulang menika ngaturaken. Wicaksana itu melebihi di atas keadilan. Keadilan itu namung sama rata, sama rasa, utawi tanpa milih-milih bulu. Tapi wicaksana malah tidak hanya adil saja, tapi menjangkau kebenaran, kemampuan menjangkau kebenaran yang hakiki. Kemudian ungel tembung yang berikutnya, panguwasa. Panguwasa kalau diucapkan secara rasa, maka kita akan menemukan pemahaman rasa, kemampuan menjadi pelaksana utawi pelaku kasih dan sayang utawi love, utawi welas asih. Jadi panguwasa itu kalau secara umum berarti kekuasaan, tetapi kalau bahasa rasa artosipun kita akan menemukan kedalaman keagungan unen
Panguwasa itu berarti kemampuan kita menjadi pelaksana kasih dan sayang, welas dan asih atau love kepada siapapun, apa wae, kapanpun, dimanapun. Itu pemahaman rasanipun tembung panguwasa. Sangat berbeda, sangat khusus, sangat istimewa, kehakikian, karena rasa itu bahasa hakiki, bahasanipun urip utawi bahasanipun ingkang maha suci. Kangge, kalau kita ngungelkan tembung kangge utawi kata kangge dalam rasa kita, maka di situ kita akan dipertemukan dengan pemahaman makna rasaipun inggih menika keadaan yang bermanfaat. Loh, Pak Kuko, panjenengan ngambil menika kangge napa? Kangge lah, berarti pasti nanti jawabannya keadaan yang bermanfaat. Bermanfaat gaya apa? Menika lho damel makoni meja ingkang jelepat. Menika lho damel ngaturaken pemahaman siik. Lah, berarti kan keadaan yang bermanfaat. Kangge menika pemahaman rasanipun keadaan yang bermanfaat. Kuko wangsuli malih bahwa ini adalah sifatnya pribadi, jadi kita bebas mahardika, percaya tidak percaya boleh, ataupun panjenengan anggap jangan tidak dianggap, abaikan saja boleh. Kalau ada manfaat ternyata panjenengan selami dengan panjenengan niti periksa apa bener yang Kuko sampaikan itu. Nah, ini mahardika, setiap rasa akan memperoleh hasil yang berbeda sesuai kodrat iradat masing-masing kadang utawi putra. Selanjutnya tembung tumindak. Nah, kalau tembung tumindak, kata tumindak ini panjenengan ungelkan, panjenengan ucapkan dalam rasa, maka di situ panjenengan akan terkoneksi, dipertemukan dengan pemaknaan rasa inggih menika tumindak menika artosipun perilaku yang sesuai dengan tatanan utawi tata atau situasi yang ada. Dados tumindak, aku kata tumindak berarti perilaku yang sesuai dengan kahanan utawi tatanan. Itulah bahasa rasa yang bertembung tumindak. Berikutnya adalah satriya. Satriya sami kula sejatine satriya sama, yaitu artosipun bersatunya tiga kompleksitas prasyarat menjadi satriya adalah tegak utawi tegas, mantap utawi yakin, dan tegun utawi mau menjalani prosesnya secara benar. Itulah satriya. Kemudian wanita sami kados wonten kalimat kula sejatine wanita inggih menika makna rasanipun wadah utawa wadah inspirasi yang bisa menghasilkan gairah adanya tata. Hebat itu wanita menika, rasa itu akan memberikan pemaknaan yang lebih spesifik daripada laki-laki, lebih agung. Kemudian tembung sejati, kata sejati, kalau kita ungelkan atau lafadzkan dalam rasa kita, maka kita akan dipertemukan dengan pemaknaan rasa inggih menika duduknya teliti yang hakiki. Jadi kalau sejati ini sebetulnya pemahaman rasanya adalah duduknya lenggahipun ketelitian yang hakiki. Menapa artosipun? Iku lho paham sejatine iki, berarti dia paham duduknya, lenggahnya, ketelitian yang hakiki. Hakiki itu yang benar-benar hak atau benar-benar benar. Benar yang benar, benar-benar yang benar itu hakiki. Maka kalau kalimat itu disusun dalam satu rangkaian, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati utawi wanita sejati, pemaknaan rasanipun inggih menika kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki dibarengi dengan kemampuan menjadi pelaksana kasih dan sayang. Itu pemaknaan keseluruhan dalam kedudukan
sebagai kalimat. Dan sebagai pelaksana kasih sayang tadi, patokannya adalah kita bisa memenuhi kriteria perilaku yang benar-benar teliti, yang hakiki. Mari kita lanjutkan dalam kalimat berikutnya. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Tembung kula balik malih kados ingkang ngajeng kala wau, inggih menika pemahaman rasa menika makna kedalamanipun ingkang agung, inggih menika keadaan utawi perilaku, keadaan perilaku. Sesederhana itu sebetulnya bahasa rasa. Tetapi kalau kita sering mengabaikan, tidak meneliti, tidak masesoni, maka tidak akan bisa menemukan hal semacam itu. Sehingga kita ngunankan unan kunci itu, kita seperti memahami mantra gaib, mantra simsalabim saja. Tetapi ketika seperti aturipun Rama, nalika kita selalu mencari golek wasesone, pasti akan menemukan kesejatian kalau tadi. Artinya rasa jati kita itu mendapatkan secara mulung. Mulung itu artinya apa? Wis pawehe Gusti, ridhone Allah. Kembali lagi ke laptop. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Kula menika pemahaman rasanipun atosipun keadaan perilaku. Nyuwun ateges bahasa rasanipun pemahaman pun mutlak membutuhkan. Kangge, nah nyuwun kali kangge menika seemper tetapi saling melengkapi, lebih spesifik. Menawi kangge menika pemahaman makna rasanipun keadaan yang bermanfaat dados langsung to the point kesasaranipun. Nyuwun itu tasik alus, kalau kangge sudah langsung pinuju hakiki nih, keadaan yang bermanfaat. Nyuwun kanggo apa? Langsung berarti nyuwun kita mutlak membutuhkan kangge sesuatu yang bermanfaat. Nyuwun itu mutlak membutuhkan kangge menika keadaan ingkang bermanfaat atau keadaan yang bermanfaat. Hanyirnakake utawi anyirnakake menika kalau diungalkan secara rasa, maka kita akan menemukan kedalaman keagunganipun unen. Hanyirnakake menika bahasa rasanipun artosipun kemampuan menguasai keadaan. Dados hanyirnakake itu arti hakikinya rasa, kita harus mampu menguasai keadaan. Dados kemampuan menguasai keadaan itulah hanyirnakake, maksud tembung hanyirnakake rasa dalam rasa. Lajeng tumindak dalam bahasa rasa, kalau diungalkan secara rasa, maka akan kita temukan pemahaman kedalaman unanipun artosipun aturan manunggal dengan keadaan yang sebenarnya. Tumindak menika aturan utawa tata manunggal dengan keadaan yang sebenarnya. Toto manunggal kelawan kahanan kang sak mestine. Kemudian tembung utawi kata ingkang menika kalau diungalkan secara rasa, maka akan kita temukan pemahaman maknanipun inggih menika keadaan utawi situasi dan kondisi. Ingkang cobi panjenengan ungkalkan secara rasa. Ingkang langsung panjenengan Mendel meneng. Terus gak usah takut, gak usah mikir apa, akan muncul di situ pemahaman maknanipun, berarti keadaan, situasi, dan kondisi. Dados ingkang menika pemahaman rasanya, arti rasanya adalah keadaan, situasi, dan kondisi. Kemudian kata ingkang terakhir luput, tembung ingkang terakhir luput. Apa itu luput dalam bahasa rasa pemahaman pun? Inggih menika perilaku yang tidak sesuai dengan aturan tata. Jadi semua perilaku yang tidak sesuai dengan aturan tata. Aturan tata menika tata gulung maupun tata gelar. Tata gelar apalagi tata gulung. Semua perilaku yang tidak sesuai dengan tata gelar dan tata gulung itu namanya luput. Dalam bahasa pengertian kuku yang kuku pernah aturkan di edisi kapan itu, antara salah, luput, dan dosa, kuku secara spesifik mengidentifikasikan perbedaan makna secara tegas bahkan. Dan itu juga akan melengkapi pemahaman kita secara rasa.
Sehingga artinya susunan dalam kalimat kula nyuwun kangge anjernakake tumindak ingkang luput akan menemui pemahaman secara utuh inggih menika kondisi perilaku manusia yang mutlak membutuhkan kemampuan untuk menguasai keadaan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan toto gelar maupun apalagi toto gulung. Jadi kukul balen malih kula nyuwun kangge anjernakake tumindak ingkang luput menika ateges kondisi perilaku manusia yang mutlak membutuhkan kemampuan untuk menguasai keadaan yang dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan toto. Sehingga kesimpulan unen kunci kalau keseluruhan mulai awal sampai akhir itu diunggulkan secara rasa, maka akan diperoleh sesuatu kamanunggalan pengertian rasa sebab ingkang kula saged aturaken berikut. Dan menika saged ugi menjadi kesimpulan unen kunci, kedalaman keagungan unen kunci secara keseluruhan menika inggih menika kedalaman keagungan unen kunci menika mengandung pengertian yang utuh inggih menika merupakan pondasi perilaku manusia yang harus menuju berikut. Ingkang pertama, kedah mempunyai orientasi atau wawasan hanya satu fokusnya, yaitu kasih dan sayang utawi love utawi welas lan asih kepada apapun, siapapun, kapanpun dan dimanapun. Ingkang kesimpulan angka kalih ungelan unen kunci keseluruhan menika inggih saged ugi berkesimpulan yang unsur yang kedua. Semua orientasi kasih sayang tersebut itu taat pada rasa dan tata. Dados yang dijangkau kasih sayang kepada apapun, siapapun dan kapanpun dimanapun menika harus juga memenuhi unsur yang kedua, taat kepada aturan toto gelar apalagi toto gulung. Ingkang unsur kesimpulan ingkang angka 3 inggih menika harus juga memenuhi unsur tegak artinya tegas, mantap artinya yakin, dan tekun artinya mau menjalani prosesnya secara benar. Yang ketiga, ingkang pemahaman yang keempat harus juga memenuhi unsur kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki. Ini yang dinamakan kawicaksanaan, wicaksono. Dan yang kelima, pengertian yang kelima kesimpulan ini pun harus juga memenuhi unsur kemampuan untuk bisa menjadi pelaku kasih dan sayang atau panguwasa. Kemudian yang keenam, kesimpulan unsur keenam ini kok saged beradaptasi tinggi. Yang ketujuh adalah kemampuan untuk bisa menjadi pelaksana kasih dan sayang, itu tadi penguasaan. Dan yang terakhir adalah kita bisa sehingga menuju kemahiran dalam menguasai keadaan dan tindakan serta perilaku kita yang sesuai dengan semua aturan toto. Jadi kalau kita sudah mempunyai menggayuh orientasi kita, fokusnya adalah kasih dan sayang, ulas dan asih kepada apapun, siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dan yang kedua sudah taat kepada semua aturan toto yang ada. Dan yang ketiga kita sudah bisa memenuhi unsur tegak utawi tegas, mantep utawi yakin, tekun utawi mau menjalani prosesnya secara benar dan tepat. Dan yang keempat, kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki atau kewicaksanaan. Dan yang kelima adalah kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih sayang, welas dan asih atau panguwasa. Maka kita akan bisa menuju adaptasi tinggi atau waseso atau waskita. Dan yang terakhir adalah kita bisa memenuhi menjadi mahir dalam menguasai keadaan dan kehanan dengan tindakan yang menjauhi, yang tidak sesuai dengan tatanan utawi anjeunna ake tumindak ingkang luput kalawau. Pramila para sutrisno,
kuku wangsuli malih bilih napa ingkang kuku aturaken menika sifatnya pribadi, artinya siapapun akan bisa memperoleh pemahaman makna semua kedalaman keagungan unen kunci atau wahyu panca gaib angka setunggal menika. Apabila kita sudah memenuhi ketujuh unsur yang itu tadi kuku sebutkan, kita bisa menjalankan minimal semua dawuhnya Rama sudah kita taati. Ora ana apa-apa kunci, ana apa-apa kunci, arep turu kunci, tangi turu kunci, kemudian lek nemu apa-apa rubah itu kunci, ana kahanan apa ae dikunci, ana demo, ana bencana alam, ana kekhawatiran, ana keraguan, ana kewas-wasan kunci, lan ingkang terakhir kabeh tumindak iku kuda dilampahaken kinantenan sarwa mijil. Kalau semua perintah Rama dawuhipun Rama kita tindakan secara murni dan konsekuen, maka kita akan bisa tajam rasa jatinya. Setiap tembung yang kita ucapkan secara otomatis kita akan terkoneksi menemukan makna dalam kausal rasaipun. Dan itunya manfaat fadilah yang kemarin sampaikan. Salah satu manfaatnya kunci, kita bisa menemukan ilmu yang tidak sangka-sangka, bahwa awalnya kita tidak paham apapun menjadi tahu. Tahu karena siapa? Karena panguwasaning urip, panguwasaning rasa, dan panguwasanipun Rama. Dan yang terakhir adalah panguwasanipun Mono. Dados antara urip, Rama, dan Mono menika sebetulnya sifat. Menunjukkan sifat. Sifat apa? Dari Gusti ingkang Maha Suci. Nah, dari semua sifat-sifat itu, dari bahasa umum atau bahasa universalnya disebut Tuhan. Sehingga kalau kita menggunakan urip, huruf besar semua, maka Tuhan yang maha hidup. Kalau kita menggunakan sifat Rama, artinya Tuhan yang maha manunggalkan rasa. Kemudian kalau kita menggunakan istilah mono, huruf besar semua, maka pemaknaan rasa pun Tuhan yang maha esa. Jadi kita tidak boleh terlalu fanatik atau mempersempit diri, artinya kita juga memperkerdilkan kemahakuasaan Tuhan, bahwa kita seperti aturanipun Rama kudu gak oleh bahasa kasari nguntal wungkul apa yang diaturkan Rama, kedah digoleki ditemokake hakikiyane. Kelawan apa? Kita sudah diparingi piranti. Piranti apa? Wahyu panca gaib, wahyu pertama kunci, wahyu kedua asma, wahyu ketiga paweling, wahyu keempat mijil, dan wahyu yang terakhir 5 adalah singkir. Semua itu piranti gaib yang bisa untuk mengupas semua tabir yang bersifat gaib, termasuk bahasa rasa kalawau. Jadi untuk kurang dan lebihnya, kalau ada atur kuku yang tidak berkenan, ini nggak usah diperhatikan, jangan dianggap tidak pernah ada. Nah, kalau menurut penjenengan ternyata masih ada manfaatnya dan ada mahananinya, itu adalah dari Tuhan yang Maha Esa, dari Gusti ingkang Maha Suci piyambak, utawi saking pangestunipun Rama inggih menika pangestunipun Tuhan ingkang Maha manunggalkan semua rasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Pramila kuku nyuwun izin mengakhiri. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kepada episode yang selanjutnya, episode 007. Matur nuwun.